semua orang harus tahu sunnah-sunnah Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Sunni, Sunnah for everybody. Sekarang spesial banget, Masya Allah. Kita sekarang ngebahas muamalah. Muamalah ya. Ini keseharian. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau ini ternyata penting. Sangat penting. Dan ternyata ini ada hukumnya halal atau haram ya. Penting, makanya ini sebenarnya penting punya buku ini nih. Masya Udah Allah. jilid cetakan ke-21. Masya Allah. Sekarang berapa Ustaz? Sekarang 24. Allahu Akbar. Ana baru punya yang jilid edisi cetakan kedua. Ini udah kedua ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, kita bersama guru kita tentunya kita masalah muamalah, Al Ustaz Dr. Erwan Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah. Kayaknya langsung aja. Langsung aja. Sebenarnya ini pertanyaan lebih pribadi juga sih. Iya, karena berhubungan dengan keseharian kita. Iya. Jadi gini Ustadz, gimana sih dulu tuh misalnya seseorang itu bekerja di sebuah pekerjaan yang memang menyalahi syariat ya. Dari pekerjaan itu seperti riba ya. Atau musisi. Atau dulunya musisi, kita mendapatkan harta dari situ. Nah, tapi kita punya pekerjaan sampingan, kita bikin, misalnya kalau saya bikin bisnis usaha baju misalnya. Nah, setelah kita mau tahu ternyata hukum riba atau bermain musik itu ternyata tidak boleh. Nah, udah keluar hijrah. Nah, yang menjadi pertanyaan, status bisnis saya yang baru itu, tapi modalnya dari yang dulu, Ustaz. Nah, seperti itu gitu. Gimana statusnya penghasilan saya juga dan bisnis ini gitu, yang modalnya dari pekerjaan yang dulu gitu. Baik, jazakallahu khair, Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jazakallahu khair Ahrida dan akhi Uki. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita tsabat, istiqamah dalam agamanya, karena beragama kepada Allah bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, sampai datang al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Allah sampai datang kematian. Selesai sudah ibadah kita. Maka yang dibutuhkan tentu keistiqomahan pada Allah, selain pertobatan yang sudah kita lakukan dan amal soleh yang sudah kita ikutkan dari pertobatan tadi. Allah mengingatkan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Setelah Allah menjelaskan orang-orang yang berbuat syirik, membunuh, berzina dan lain-lain dosa besar, kata Allah, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan beramal saleh. Jadi tobat bukan berarti sekedar berhenti saja, tapi dilanjutkan dengan beriman dan kemudian realisasi dari iman adalah amal saleh. Ulaika yubaddilullah, maka mereka inilah yang dahulu kejahatannya, dosa-dosa yang telah dilakukannya sebelum itu, Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah adalah Maha Pemberi Ampun dan Rahmat, Pemberi Rahmat. Ini selalu Allah gandengkan antara ampunan, maafan Allah dan dengan rahmat Allah. Artinya, bila orang taubat dari sesuatu kesalahan, maka selain diterima oleh Allah pertaubatannya, dia akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Berbeda seseorang yang alhamdulillah nikmat Allah bagi dia, hidup rata lurus saja, selalu dalam bi'ah keluarga yang baik, kemudian pertemanan yang baik, kemudian baik jalan hidupnya, dia beramal soleh pasti dapat pahala dari Allah. Tapi ini berbeda dengan orang yang pernah gagal, jatuh dalam maksiat kepada Allah, kemudian dia kembali, dia akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Semoga tidak ada manusia yang luput dari dosa. Semoga ini merupakan langkah besar kita untuk menuju rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan dalam kehidupan yang kita lakukan sebelumnya, kita mungkin mendapatkan hasil dari kemaksiatan tersebut rupiah. Dan rupiah tersebut ada yang habis begitu saja,
ada juga yang dikembangkannya dengan sesuatu yang halal, seperti yang ditanyakan oleh saudara Uki tadi. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Atau perlu dikeluarkan untuk pertaubatannya? Kembali kepada kaidah umum dijelaskan oleh para ulama, bila dosa yang kita lakukan tersebut adalah sesuatu yang sangat masif, sangat jamak, diketahui oleh orang kaum muslimin, itu dosa besar. Ya, seperti umpamanya berjudi, semua muslim tahu dosa besar. Riba, semua muslim tahu dosa besar. Tapi banyak muslim yang mungkin ada syubhat, baik syubhat ingin dapat posisi harta segala macam, seperti yang ditanyakan tadi, kerja di bank konven, bahkan ada yang mengatakannya adalah pahala. Ada, kalau masalah ada. Dan begitu juga dengan musik tadi. Ada musik mengatakan, ada guru-guru yang mengatakan, atau ustaz atau dai-dai yang mengatakan musik tidak haram. Bahkan ada nada dan dakwah, artinya berdakwah dengan musik. Ada, ya, sehingga hal ini yang membuatkan mereka terjatuh dalam syubhat tadi. Padahal kalaulah dia tahu bahwasanya Allah mengharamkan, kalau tahu dia ijma' para ulama yang saya nukil juga di buku ini, di buku Harta Haram, kesepakatan para ulama dunia dari 6 kali muktamar internasional para ulama di dunia mulai dari tahun 1965. Saya kira generasi kita belum ada yang lahir, menjelaskan tentang bunga bank itu adalah riba dan bekerja di sana hukumnya haram. Muncul divisi fikih Islam di bawah organisasi konferensi Islam. Hasil kesimpulan fatwa mereka haram. Berarti ini bisa dikatakan ijma'. Cuman di tahun itu, tahun 8, antum sudah pada lahir? Sudah, 82. Tahun 80. Sudah pada lahir. Tapi belum tahu kan? masih baik. Dan media pun nggak ada sampai ke kita di waktu itu. Mungkin sosialisasinya atau apa, ya, wallahu a'lam, yang jelas tidak sampai ke negara kita. Maka pekerjaan sebelum dan begitu juga musik. Juga di buku Harta Haram saya nukil ijma' yang mengatakan bahwa itu adalah haram, bahkan mulai dari ijma' sahabat, kesepakatan mereka bahwa itu adalah hukumnya haram. Ya, akan tetapi karena kita hidup di Indonesia, di negara yang kita melihat dalam kehidupan keseharian orang-orang yang berada di tempat-tempat yang diharamkan syariat tadi secara ijma' tadi, figur di tengah masyarakat, memiliki harta yang berlimpah dan orang pun meyakini itu adalah kebahagiaan dan seterusnya, sehingga banyak kita terbawa, mungkin diantaranya Anda juga dan teman-teman kaum muslimin yang lainnya. Ya, bila kondisi seperti demikian, Allah mengatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Siapa yang datang kepadanya ketika ayat riba turun lalu mereka berhenti, ya, falahu ma salaf, yang telah berlalu untuk dia. Berarti hutang uang-uangnya halal untuk dia yang telah berlalu sebelum dia tahu tadi. Kalau kita katakan Al-Quran sudah turun, ya Ustaz, ya betul sudah turun Al-Quran, riba haram, tapi bank X haram, jadi drummer haram, kan tidak ada dalam Al-Quran, ya, dan tidak sampai kepada anda. Maka itu hukumnya, semoga Allah maafkan. Tapi bukan berarti nggak mau tahu, nggak mau tahu, syariatnya biar halal. Nggak mau tahu dosanya karena dosa tidak mau tahu. Itu lebih berbahaya, berpaling dari syariat Allah. Karena takut dia akan tahu nanti akan berat menurut dia hidupnya. Ini berpaling dari agama Allah, ini lebih berat. Alhamdulillah. Dan tadi itu bukan hanya mencakup riba ya kan, kalau kita tahu itu kan, kita semuanya juga mencakup ya. Karena kita tidak tahu ya. Yang penting kan kita terus mencari tahu tentang kebenaran agama ini dan amal yang kita kerjakan. Satu lagi Ustaz, perkara tadi yang disampaikan kan ada riba segala macam. Ini mungkin sudah kita udah ada yang keluar dari ribawi dan segala macam. Dan harta ribanya ini atau tabungan ribanya ini kan mungkin
yang kita tahu bisa buat untuk jalan umum dan toilet dan macam-macam. Kalau untuk sedekah gimana? Misalkan fakir miskin ataupun sedekah sumur saluran bor sumur untuk yang memerlukan orang. Ini boleh Ustaz? Okay. Harta ini didapatkan, dia ada dua harta haram itu di bab akhir dari buku saya jelaskan. Ada dua harta haram jenisnya, skala kategori. Ada yang didapatkan dengan lawan transaksi kita ridho. Ada yang didapatkan dengan lawan transaksi pihak hak pemilik pertama tidak meridhoi. Dalam kasus umpamanya korupsi. Kalau korupsi tentu ini perusahaan atau pribadi yang dikorupsi dia nggak ridho. Ya, negara nggak akan ridho karena pemiliknya banyak negara. Atau dengan menipu, kalau tahu dia ditipu dia tidak akan ridho. Berbeda kalau kasusnya musik terus riba tadi, itu para penonton dengan ridho ngasih uang bayar tiket, dan penyelenggaranya dengan ridho ngasih uang ke dia. Kalau lembaga tadi juga para peminjam debitur ke bank konven tadi dengan ridho mereka bayar. Ya, dan bank juga mengasih kepada karyawannya dengan ridho. Ya, tapi karena Allah mengharamkan, keridhaan mereka itu tidak dianggap. Ya, cuman maksud saya perlakuan pertobatannya berbeda. Kalau yang pertama tadi, yang pihak pemilik sebelumnya tidak ridho, ya, maka ini dengan dua cara. Yang jelas pertama tadi sudah bertobat, ya. Dua cara. Cara yang pertama minta keikhlasannya. Nah, minta keikhlasannya. Kalau umpamanya dia tidak mengikhlaskan, tentu dibayar. Ya. Atau tidak mungkin Anda minta keikhlasannya. Pejabat negara, kepada siapa Anda minta keikhlasan? 270 juta rakyat Indonesia? Tentu tidak mungkin. Ya. Atau kalau dia pun mengatakan saya bertobat, nih saya pernah korupsi di kantor, mungkin akan berdampak uang diambil disita oleh negara dan dianya masuk penjara, dan dia tidak mau itu. Ya, dia hanya mau bertobat mengembalikan uangnya. Ya, kalau seperti itu akan berat bagi dia, maka ini bisa disalurkan untuk manfaat orang banyak, niatkan dari orang yang dizaliminya tadi. Atau dia bekerja di perusahaan, owner perusahaannya udah ganti, owner yang dulu nggak tahu lagi tadi mana. Ini bisa dia sedekahkan kepada fakir miskin atau untuk kepentingan umum atas nama orang pemilik uang tadi, dan dia dengan Allah selesai urusan taubatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saling ridho, ya, ini yang dikatakan Ibnu Qayyim, jangan berikan lagi ke bank tadi. Jangan berikan lagi kepada manajer Anda di tempat musik tadi, atau diberikan lagi kepada para yang datang membeli tiket, dah besok gratis tiketnya. Tapi jangan main musik lagi, musiknya udah haram. Ya, maka dalam seperti ini jangan berikan kepada mereka, karena uang sudah keluar dari mereka dengan cara ridho, tapi Allah tidak menghalalkan cara tersebut. Maka diberikanlah untuk kemaslahatan umum, hal yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Dan kemaslahatan umum termasuk kemaslahatan umum dalam memberikan biaya hidup fakir miskin. Karena fakir miskin itu tanggung jawab orang umum. Kalau dia meninggal dalam kelaparan dan orang sekitar tahu, berdosa semua mereka. Berarti tapi tidak mengharapkan pahala gitu. Tidak ada pahala, dia berlepas diri dari yang haram. Ya. Tapi pahala atas tobat Allah tentu, Allahu afrah, Allah sangat bergembira dengan tobat seorang hamba. Berarti teman-teman yang udah keluar dari ya semacam riba dan lain-lain, duitnya bisa sedekah ke yang dulu-dulu. Bisa ke fakir miskin, bisa ada program-program di Lasrabani yang sedekah air segala macam, itu cocok banget. Nanti bisa cek aja di Lasrabani, bisa di situ bisa ada kita membantu fakir miskin, bisa
sedekah air. Oh iya, tentang sedekah itu ya tadi ya. Nanti di episode berikutnya kita akan bahas tentang sedekah. Iya. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas waktu dan juga jawaban Ustaz. Baik, insya Allah kita akan ketemu lagi di episode bersama Las Rabani tentang muamalah bersama Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi dalam Sunni. Sunnah for everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semua orang harus tahu sunnah-sunnah Nabi SAW.